Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Media Pembelajaran IPS, Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2020 dengan dosen pembimbing Ibu Agustina Triwijayanti, SPD MPD. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Harnani, dua Hanifah Ayu, yang ketiga ada Puput Priadini, yang keempat ada Silinski Faza, dan yang kelima ada Fiona Lilianti. Media pembelajaran yang kami gunakan yaitu ada Assembler Edu dan Quizzes. Lalu, apa sih itu Assembler Edu? Assembler Edu adalah platform yang memungkinkan guru membuat kegiatan belajar yang lebih interaktif, kolaboratif, dan menyenangkan dengan 3D dan AR yang dilengkapi fitur materi, topik, dan kelas. Berikut adalah tampilan kelas dan objek 3D yang telah kami buat. Media pembelajaran yang kedua yaitu ada Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Langkah-langkah menggunakan media Assembler Edu. Pastikan Anda telah mempunyai akun Assembler Edu, kemudian klik gabung kelas. Masukkan kode undangan kelas yang telah dibagikan oleh guru. Setelah itu, klik lanjut. Kelas yang didaftarkan akan segera muncul, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Nah, di sini guru dapat berinteraksi dengan menuliskan pesan dan kemudian siswa bisa menjawab di kolom komentar dengan "Baik Bu", lalu kirim. Kemudian, siswa bisa mengikuti alur pembelajaran dengan bisa mendownload handout yang telah disediakan. Setelah selesai membaca materi yang ada dalam handout, kemudian siswa diarahkan untuk menyimak materi yang disajikan melalui PPT interaktif. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi interaksi sosial yang akan disajikan oleh kelompok 8. Apa itu interaksi sosial? Apakah dari teman-teman ada yang mengetahui pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Lalu, apa saja syarat-syarat interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dapat dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memenuhi dua syarat, yaitu A. Kontak sosial, merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik baik tanpa alat maupun dengan alat. B. Komunikasi, adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Setelah kita mempelajari pengertian dan juga syarat interaksi sosial, lalu bagaimana dengan gambar ini? Apakah termasuk interaksi sosial? Jawabannya,
Tentu saja bukan interaksi sosial, karena tidak terjadi kontak sosial dan komunikasi antara individu dalam gambar tersebut. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu proses interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. A. Proses asosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pemandangan. B. Proses disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Yang pertama, proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. 1. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kedua, asimilasi, yaitu proses adaptasi dua kebudayaan yang melahirkan budaya baru. 3. Akomodasi, merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Yang terakhir, akulturasi, yaitu dua budaya yang berpadu dan menghasilkan budaya baru tanpa membuat budaya asli hilang. Berikut merupakan contoh dari proses asosiatif. Selanjutnya, proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. 2. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan. Yang terakhir, pertentangan atau konflik, suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan suatu ancaman. Berikut merupakan contoh dari proses disosiatif. Apa saja pengaruh interaksi sosial bagi kehidupan manusia? Yang pertama, pengaruh interaksi sosial dalam bidang sosial. Interaksi sosial memaksa pelaku interaksi sosial untuk saling bertemu, mengenal, dan bekerja sama. Dengan adanya interaksi ini, akan memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Yang kedua, pengaruh dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan adanya interaksi sosial, maka kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan individu atau kelompok untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, dalam bidang budaya. Interaksi sosial mendorong tersebarnya budaya dari suatu daerah untuk bisa dikenal dan dipelajari oleh masyarakat di luar daerah tersebut. Proses interaksi juga mampu untuk mendorong proses akulturasi dan asimilasi budaya, sehingga dapat dikatakan interaksi sosial ini mampu untuk mempengaruhi bidang budaya. Setelah mempelajari materi mengenai interaksi sosial, mari kita berdiskusi. Untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan siswa mengenai interaksi sosial, maka siswa diharapkan untuk melihat dan mengamati secara detail objek 3D yang di dalamnya nanti memuat materi mengenai interaksi sosial. Siswa dapat mengklik play, lalu materi mengenai interaksi sosial akan terputar dengan sendirinya. Kita juga dapat mengklik poin yang ada di dalam objek 3D.
Poin itu akan memuat informasi yang akan mengarahkan kita nantinya. Yang kedua, ini ada contoh interaksi sosial yang diperagakan melalui objek 3D. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama yaitu proses disosiatif yang diperagakan dengan gambar anak sedang berkelahi, dan yang kedua ada proses asosiatif kerja bakti yang dilakukan oleh beberapa warga. Siswa dapat melanjutkan pembelajaran kembali dengan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, caranya siswa dapat mengetikkan jawabannya secara langsung dalam kolom komentar. Setelah itu, siswa diarahkan untuk mengerjakan kuis dengan mengklik link yang telah disediakan, lalu klik start. Kemudian kuis akan segera dimulai dalam hitungan ketiga.